Oke, teacher's marker, please sign here. Ya, udah di sini sudah bersama dengan Ustadz Fajar. Silakan. Assalamualaikum Bapak. Oh iya, waalaikumsalam. Aku harus ngomong apa? Ngomong aja, kita ngobrol-ngobrol gitu. biasa aja ya. Iya. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Harus sehat ya. Ya, harus sehat. Wajib sehat saat ini, imun harus kuat ya. Oke. Bapak Fajar di sini selaku kepala sekolah SMP Al-Falah Darussalam. Ya. Saya mau tanya-tanya sedikit nih ya. Selama daring kemarin prosesnya gimana? Daring apa daring? Daring. Dadar guling itu. Bukan. Pembelajaran. Iya, pembelajaran daring itu kenapa? kan dalam jaringan ya. Jadi secara online gitu kan. Nah, belajarnya secara daring kemarin kalau istilah barunya, kalau kemarin kan sempat SFH, WFH, terus sekarang yang terbaru adalah BDR, belajar dari rumah. BDR, terus apa lagi? PJJ. PJJ apa? Pembelajaran jarak jauh. Oh, temennya asal JJ ya? Ya, tapi kan sudah nggak ada. Oke. Terus? Kenapa? Enggak. Oh, Berjalannya gimana? Prosesnya apakah sudah bisa diterima? Selama kemarin apakah lancar-lancar saja? Oh, kalau awal-awal sih ya, kalau awal-awal pembelajaran karena memang mungkin nggak cuma di SMP ya, tapi mungkin hampir semua di sekolah sih. Ya kita memang harus menyesuaikan. Orang tua juga harus menyesuaikan. Sebenarnya ini ya pembelajaran yang menarik buat orang tua, bukan buat guru sebenarnya. Jadi orang tua tuh ngerasa, wih ternyata gini ya nih tugas guru. Saya aja baru istilahnya kayak gini. Anak saya cuma satu nih. Sudah harus ngajar segini banyaknya tugasnya bejibun. Habis itu yang ini gimana ya cara nge-zoom gimana? Nah, bayangin kan misalnya kayak kita guru di sekolah nih, kan satu guru sampai yang 30 siswa dengan karakter yang berbeda. Sebenarnya saya sih ya ini aja biar bisa tahu ternyata kayak gini ya kerja jadi guru. Ini berarti dari kacamata Bapak sebagai orang tua dari Salma. Oke. Ya, wali murid. Tapi anak saya biarin aja. Perasaannya kurang ngawur orang tua. bukan dibiarin gimana? Jangan ditiru. Biarin mandiri. Ya, mandiri. Terus perasaannya Salma ketika belajar dari rumah? Kalau anak-anak ya, kalau anak-anak seusia 7, 8, 9 itu ya sedikit ada bosan itu iya, karena memang dia nggak bisa ketemu sama teman-temannya, nggak bisa ketemu sama teman-temannya, nggak bisa ketemu sama gurunya yang tadinya mungkin di sekolah itu mereka bisa, oh kita mau ngelakuin ini, itu bisa bareng-bareng. Di rumah kan dia cuma sendiri, paling bicara sama bonekanya, sama ikan, sama kucingnya diajak ngomong. Jadi anak saya rada-rada ini, selama belajar di rumah. Ya, imajinasi naik ya. Imajinasinya naik, nanti mungkin saya mau konsultkan ke psikolog. Oh gitu. Anak saya ada bergeser nggak nih? Karena udah berapa lama sih nih? Hampir 3 bulan ya? 3 bulan sih. Kalau untuk yang anak SMP kan mungkin karena mereka udah gede ya, sudah. Jadi orang tua kan juga nggak terlalu ribet sebenarnya sama anak-anak itu. Mereka juga bisa lah untuk ngatur jam belajar saya harus saya mulai dari jam sekian, nanti kelar jam sekian. Tapi awal-awal sampai 2 bulan awal itu mereka masih enjoy, tapi pas yang bulan ketiga itu sudah mulai mulai jenuh semua. Jenuh. Nah, jadi akhirnya ini tantangan juga buat orang tua, buat guru untuk kedepannya gimana caranya walaupun nanti pembelajaran itu secara jarak jauh ya atau secara daring gitu, kita bikin konten pembelajaran yang itu mengasah life skill. Jadi mungkin kalau selama ini kita pembelajaran itu berbasis di akademik, kayaknya udah deh kita nggak usah ngomong akademik. Selama tahun ajaran baru nanti itu kita kesampingkan dulu akademis. Mending kita lebih ke arah life skill yang memang nanti itu yang lebih banyak dibutuhkan. Berarti ini dong, kurikulumnya akan dikemas secara beda. Harusnya sih gitu. Itu yang harus dipikirkan sama pemerintah. Jadi ibaratnya kayak gini.
harusnya kan kita punya set plan ya. Set plan itu dalam artian ketika kita dalam kondisi A, kurikulum bisa jalan normal nih seperti gini. Ketika kita kondisi seperti ini, kurikulum kan berarti harus menyesuaikan dengan keadaan atau dengan kondisi. Berarti ya saya yakin lah di Indonesia banyak loh orang-orang pintar yang bisa mengarahkan seperti itu. Iya, oke. Berarti kita sebagai pelaksana yang bawah harus nunggu atasan dulu nih maunya kemana? Ya karena kita ini masih berbasis sistem ke pusat kayak gitu, kadang ya agak sulit. Tapi sebenarnya kalau kita mau mengemas, ini kan sebenarnya ini saya secara pribadi ya, bukan sebagai kelembagaan, tapi ini pendapat saya secara pribadi. Ini sebenarnya kesempatan untuk seluruh guru yang ada di Indonesia itu untuk membuat konten seedukatif mungkin, semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Jadi yang tadinya saya nggak bisa nih menggunakan aplikasi ini, saya nggak bisa menggunakan aplikasi ini, tapi kan orang itu ketika mereka dihadapkan dengan kondisi yang terpaksa ya, yang terpaksa pasti itu tingkat stres muncul. Nah dari tingkat stres yang muncul tinggi itu nanti pasti bisa kreatif. The power of kepepet. Itu. Jadi jadi kayak gitulah. Jadi apa ya? Ya pemerintah mungkin harus mulai bisa, karena kan kita juga nggak tahu nih sampai kapan sih si adik COVID ini standby di negara kita. Jadi ya mungkin standby di seluruh dunia mungkin ya, kita nggak pernah tahu. Jadi ya memang harus ada yang dirubah sih. Adik COVID ya judulnya? Ya saya bilangnya adik COVID. Oh gitu. Tapi kan karena adanya adik COVID ini kita banyak belajar sih. Kalau saya ngamatin orang-orang sekarang pada pakai masker. Sebenarnya kan masker itu nggak harus COVID pun, kita kalau mau pakai masker itu kan gunanya kalau misalnya kita lagi naik motoran nih, debu. Kan itu debu, radikal bebas kan bisa terhalang itu satu. Yang saya senang itu ketika saya ke pasar tradisional. Nah, dulu kan nggak ada tempat cuci tangan. Nah, sekarang kan sudah dibudayakan cuci tangan. Jadi sebenarnya kita perlu berterima kasih sama yang namanya si COVID-19 ini. Jadi benar-benar dia mengajarkan kita kembali bagaimana sih cara hidup sehat itu seperti apa. Jadi jangan dibully si COVID ini, malah kita harus berterima kasih. PHBS ya? Apa itu PHBS? Pola hidup bersih. Oh iya, baru lagi saya nggak tahu. Saya taunya PHBI sama PHBN. Ya. Oke, berarti dari sisi siswanya gitu. Bentar, kalau SD kan anak-anak nih kita guru share-nya ke wali murid untuk tugas dan segala macamnya. Karena mereka notabene-nya nggak pegang HP ya kan, untuk yang masih SD. Tapi untuk SMP gimana? Apakah langsung ke siswanya atau tetap ditaruh di grup wali murid? Oke. Kalau untuk ini yang membedakan ya, karena kan kalau untuk SD memang kita ndak, istilahnya tuh handphone ini kan sebisa mungkin jangan kita kasihkan ke anak ya, sebisa mungkin sih, karena memang usia-usianya seperti itu. Kalau untuk yang SMP tuh kita langsung, jadi masing-masing guru itu udah punya grup, udah punya grup. Nanti pembelajaran kan kita langsung online gitu. Awal-awal itu sempet kita ngasih pembelajaran itu secara online tapi sistemnya offline. Dan online tapi sistem offline. Jadi online-nya itu nggak tatap muka. Oke. Nah jadi ribet ya bahasanya, online tapi offline. Jadi istilahnya itu ya kita nge-share tugas, tapi lama kelamaan siswanya juga bingung ketika kita cuma di-share tugas. Terus saya mau nanya, kadang gini ya, orang itu macam-macam. Kalau saya tipikalnya orang yang nggak bisa ngomong sesuatu itu lewat teks. Harus langsung tatap muka, karena ketika kita tatap muka tuh lebih enak, kita bisa tahu seperti ini. Kalau teks itu kan kadang kita cuma ngetik gini, kita nggak sengaja kita nih tekan caps lock, marah dong nih, karena kan kayak gitu. Nah jadi akhirnya ini kita cek lagi, akhirnya ya sudah kita pastikan, diputuskan kemarin itu sama teman-teman, ya udah kita live aja. Untuk pembelajaran kita live secara Zoom itu walaupun 40 menit ya, karena kita masih yang berbayar yang menggunakan fitur-fitur gratis itu. Belum yang premium. Hari ini rencana kalau ada duit. Jadi
Nah, setelah itu kita lanjutkan lewat Zoom itu tatap muka selama 40 menit. Memang juga tapi 40 menit itu kita gunakan untuk pembahasan materi saja. Kalau misalnya memang masih belum ada yang paham, baru itu nanti mereka bisa telepon wali kelasnya atau guru pengajarnya. Untuk tugas itu kita tetap share di yang namanya aplikasi Trello. Dan itu sudah digunakan oleh SMP dari awal 2017 itu. Jadi sudah kita, saya juga baru tahunya aplikasi-aplikasian gitu ya pas yang ngajar anak-anak SMP gitu. Awal-awal sih nggak tahu ya. Mungkin ini ya apa yang tadinya kita nggak tahu. Jadi tahu. Itu jadi tahu. Memang ya hidup itu kan harus terus belajar ya. Nggak ada belajar tuh nggak ada yang berhenti. Harus terus. Bentar, 40 menit itu satu mapel? Iya, 40 menit satu mapel. Jadi satu hari itu kita nggak, ada beberapa sekolah itu yang pembelajaran darinya dari pagi sampai sore. Nah, kalau kita nggak, jadi pagi itu tetap lah anak-anak harus ngaji itu kan itu wajib itu. Harus ngaji itu wajib. Nanti baru kita mulai pembelajaran itu jam 9 kalau nggak salah, jam 9 sampai jam 10 kurang. Nanti kalau misalnya mapelnya ini belum selesai disambung lagi nih. Dua Pokoknya sesi. kita batas waktunya sampai jam 1 lah. Sampai jam 1 siang itu maksimal. Itu berapa mapel dalam sehari? Sehari itu biasanya cuma 2 mapel. Awal-awal sih sempat kita 3 mapel, tapi anak-anak ini capek. Anak-anak dan orang tua masih masukkan kalau sampai 3 mapel belum lagi nanti tugas dan sebagainya. Ya sudah, akhirnya kita cari solusi. Udah kita 2 mapel dan satu hari hanya 2 tugas. Jadi tidak boleh lebih dari 2. Kalau ada misalnya satu guru ngasih ada 3 tugas pada hari itu, maka gurunya kena penalti. Jadi bukan siswanya. Ya. Itu masih yang tadi online tapi offline. Jadi sudah online. Oh, sudah online. Jadi sudah online semua karena kita evaluasi kalau online offline kayaknya sudah. Jadi sudah kita online kan aja semua. Dan itu bikin anak-anak lebih antusias. Kadang itu ada yang kameranya nyala tapi anaknya hilang. Kadang itu waktu gurunya nerangkan ada yang sambil makan. Tapi mau kayak gimana lagi? Tapi jadi cerita baru kan sebenarnya. Akhirnya guru mau marah kan juga nggak bisa. Ya memang kondisi seperti itu. Ya udah biarin aja, yang penting mereka bisalah tatap muka sementara, walaupun pengennya itu kan kita berharap ya bisa masuk ya, karena memang kalau terus-terusan untuk belajar online ini juga ada sisi positif juga ada sisi negatif. Nah itu aja kita jadi masih melihat, karena mungkin Indonesia itu, mohon maaf ya kalau ini mungkin nanti agak menyinggung oleh beberapa pihak, saya tidak bermaksud seperti itu. Kita ini kan selalu menjadi follower. Ya belum menjadi trendsetter. Jadi ketika gini kita seperti ini, ketika gini kita seperti ini. Sebenarnya kalau untuk terus-terusan online, Indonesia masih belum siap. Berarti bukan tidak bisa. Bukan tidak bisa, tapi kita belum siap. Karena kenapa saya bilang belum siap? Coba bayangin kemarin kan waktu kita sudah lagi pembelajaran online itu ada satu guru ya kalau nggak salah di Madura atau di mana itu yang dia harus datengin siswanya. Karena siswanya nggak punya HP. Nah, satu nggak punya handphone, terus yang kedua bisa jadi jaringan itu belum merata. Jangankan yang di daerah-daerah ya, kita yang di kota aja masih nge-lag kalau lagi main game gitu ya, lagi mabar pingnya kan merah. Akhirnya kan dibully kita. Kalah ngereng jadinya. Nah, apalagi kan beberapa aplikasi kayak Zoom itu kan itu juga harus didukung jaringan yang kuat sama kuota, Bu. Kuota itu yang penting ya. Saya diprotes soal itu. Oh, dapat protesan? Iya. Bukan protes, cuma dikasih masukan, bisa nggak kita dikasih kuota gratis? Jangankan ibu, saya bilang, saya juga mau kalau dikasih kuota gratis. Karena dengar-dengar sekali nge-Zoom itu bisa sampai 2 giga. Ya. Itu satu sesi. Nah, dalam sehari tadi Bapak bilang bisa 3-4 sesi. 4 kali 2 giga 8 giga sehari. Ya, jadi gimana ya? Kadang sedih gitu ya. Kemarin saya bilang ke teman-teman itu, ya nggak apa aja sedekah jariah. Bismillah lah. Nanti diganti sama Allah gitu aja. Ya rezekinya ada lagi lah. Ya, rezekinya anak soleh sama solehah gitu. Terus apa lagi, Bu? Oke, berarti udah. Terus berarti ini kedepannya
tetap untuk berikhtiar diusahakan masuk ya. Dalam artian kan dengar-dengar kemarin juga baca di berita bahwa akan seminggu paling cuma 2 kali untuk anak masuk, dan itu diberi sesi. Ya, jadi kemarin itu sebenarnya kita itu sudah mempersiapkan kalau misalnya standar protokol kesehatan, standar protokol kesehatan, kan harus ada tempat cuci tangan, harus ada hand sanitizer dan sebagainya. Itu siswa datang menggunakan masker dan sebagainya. Nanti ruang kelas yang tadinya 20 itu kita tata mungkin jadi 10. Harapan kita tuh memang di tahun ajaran yang baru tuh, cuman nggak tahu kapan ya, itu kita berharap itu siswanya bisa masuk. Karena apa? Terutama yang kelas 7, kelas 1 TKA itu kan masa-masanya mereka harus kenal dulu nih sama kan belum kenal gurunya, belum kenal temannya, kenal sama budaya sekolahnya. Nah, harapan kita ya mudah-mudahan entah itu Oktober, entah itu September itu bisa masuk lah. Tetap kita nanti dengan protokol kesehatan yang sudah ada. Kalaupun nanti harus masuk dengan sistem, ada yang bilang ganjil genap, ada yang dibikin sesi, nanti misalnya absen nomor 1 sampai nomor 10 masuk hari 1 sama hari kedua, nanti yang absen berikutnya yang ini sama yang ini, itu sebenarnya bisa kita terapkan seperti itu, tapi nanti beban di guru dan beban di orang tua juga tambah banyak. Kenapa? Selain guru mengajar nanti hari pertama, dia misalnya hari pertama nih hari Senin, absen 1 sampai 10 masuk. Guru kan ngajar, yang sistemnya kan libur. Belajar di rumah kan sama orang tuanya kan juga nanti ini materinya kayak gimana lagi nih, apalagi materi anak SMP kan sekarang kayak materi anak SMA. Jadi pusing. Jadi itu yang kemarin masih kita jadi bahan pemikiran. Akhirnya kita nanti coba kalau misalnya pun itu bisa tetap, jadi nanti misalnya hari Senin kelas 7 masuk dulu, kelas 7 masuk semua, nanti kita bagi kelasnya, jadi kelasnya itu nanti kayak bimbel intensif gitu. Jadi yang absen 1 sampai 10 di kelas 71, absen 11 sampai 20 di kelas 72, nanti tuker. Ini misalnya 71 bahasa Indonesia, di 72 nih matematika. Nanti jam kedua nih tuker gurunya. Siswanya tetap di kelas yang sama, tapi nanti tuker gurunya. Moving teachernya. Nah, jadi moving teacher bukan moving siswa. Siswanya pokoknya ketika mereka datang ke sekolah itu kita terapkan yang ditembak kasih gitu. termogan. Nah, ya termogan gitu. Mereka langsung masuk ke kelas, sudah nggak boleh keluar, nggak boleh main. Jadi sudah stay duduk di dalam kelas. Maksimal itu 3 jam ya? Ya, maksimal 3 jam. Saya juga nggak tahu itu aturan dari mana ya maksimal 3 jam. Itu dari aturan pemakaian masker. Based on gitu, karena pakai masker kan maksimal 4 jam. Makanya kadang kan pemakaian masker itu juga agak ribet ya. Kalau ada yang alergi kan nanti batuk-batuk, bersin, dikira nanti dia kena COVID, padahal kan enggak. Iya, itu kan SMP mereka masih bisa ini. Iya, anak-anak kelas 1, maskernya Little Pony, maskerku Hello Kitty, itu keren gitu kan. Bersin itu keren. Aku coba dong gitu. Sebenarnya kalau pemerintah mau itu dimasukkan itu bertahap. Nah, jadi dari jenjang yang tinggi dulu nih, jenjang paling tinggi apa? Universitas. Udah universitas tuh yang dimasukin, misalnya dimasukin 1 bulan. 1 bulan gimana? Bagus nih. Ada second wave apa enggak gitu. Ya, bagus. Baru diturunkan ke SMA dulu. SMA masuk dulu. SMA masuk bulan pertama. Ini bagus nih SMA, dan enggak ada masalah, baru SMP. Itu dengan skenario 3 jam tadi? Iya, 3 jam. 3 jam. Kalau kemarin kita punya skenario di SMP itu anak-anak masuk jam 8, mungkin mereka pulangnya setelah selesai sholat zuhur. Jadi mungkin agak panjang sedikit durasi waktunya itu, dikarenakan apa? Kita pengen mereka tetap pantauan ibadahnya ada. Pantauan ibadahnya ada. Jadi itu kenapa kita durasinya tetap kita panjangkan, tapi jam masuknya kita mundurkan. Jadi masuk jam 8, nanti jam 8 mereka datang itu ngaji dulu, terus habis itu baru deh pembelajaran. Oke, jadi kayak iklan, gitu ya guys, ada iklan tadi. Oke, berarti dengan skenario kayak gitu, kira-kira ini wali murid belum tahu kan ya skenarionya seperti apa.
Belum sih, karena kan belum ada pertemuan juga wali murid. Rencananya apa nih, siapa ketemu sama wali murid? Mungkin Setelah liburan lah. oh enggak, pas nanti rapotan kayaknya. Nanti kita sampaikan itu kalau bisa sih, kalau bisa ngomong, karena kan mungkin rapotan nanti kita sistemnya drive thru. Drive thru. Iya. Jadi Tapi kan kita di depan kelas gitu ya, rapotnya kita susun, wali murid naik motor, ngeng tintin. Ini Bu silakan gitu. pesanannya sudah sesuai aplikasi Sudah, gitu. ya, gitu aja. Pokoknya rapotannya aneh tahun ini. Iya. Dan nanti kita sampaikan ke wali murid, mungkin nanti ya pada waktu pertemuan wali murid sekitar bulan sebelum tahun ajaran baru, mungkin bulan Juli awal-awal mungkin kita sampaikan terlebih dahulu. Berarti saat liburan. Ya. Disampaikan dulu. Sampai Skenario-nya dulu, begitu. skenario seperti ini. Nanti dari wali murid masukannya seperti apa. Nanti itu tetap kita sampaikan dulu ke wali murid. Wali murid itu kan ada yang ya sudah nggak apa-apa anak saya dimasukin, anak saya dimasukin. Tapi kan juga ada wali murid yang jangan dulu deh Pak, kalau masuk mungkin nanti aja, saya masih takut. Kalau ya di satu kita nggak bisa nyalahkan seperti itu. Wajar wali murid khawatir, cuman kita juga hendak memberikan fasilitas yang ada wali murid yang sudah anak saya sekolah aja. Tetap nanti kita fasilitasi semuanya, tapi dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah kita tetapkan. Dari sekolah seperti apa, dari pemerintah harus bagaimana. Ya memang kalau kita berbicara new normal ya, new normal ini kita tidak pernah tahu sampai kapan sih ini bakalan seperti ini. Memang nanti yang merubah itu tadi, kita harus merubah mindset, pola pikir kita dirubah. Kalau kita itu juga sangat ketakutan ya, kalau itu imun turun. Nah itu yang menyebabkan juga nanti bukan hanya sakit COVID ini juga ya. Nah, mungkin kita udah punya sakit nih sebelumnya ini kan juga. Atau mungkin kayak sakit mah, itu kan ada semua sakit itu kan semua dari pikiran. Karena pikiran nggak bagus, terus nafsu makan berkurang, kira kan begitu deh. Iya. Berarti siap nggak siap, kita harus siap sama new normal ini kan? Iya dong, kita siap. Harus minum vitamin. Oke deh, kalau gitu berarti semoga ini ya siap nggak siap kita harus siap. Jadi semoga skenario yang sudah kita buat, plan A, B, C, D yang sudah kita buat bisa berjalan dengan maksimal. Siap itu. Harus. Ya harus siap, mau nggak mau. Kita lihat nanti. Mungkin next kita bisa collabs lagi dengan Bapak Fajar ya. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. So let's close this podcast. Teacher's marker, please sign here. Assalamualaikum.